Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini kita nanti akan melakukan review khususnya untuk bagian dasar kolam ini ya. Nanti kolam ini akan kita kuras. Jadi ini yang isinya ikan gurame dan nila yang paling besar tuh. Nah, nanti akan kita kuras, terus kita lihat struktur kolam bagian dalam, serta nanti kita akan kupas bagaimana treatment air di sini, kemudian pemberian pakan, serta rekayasa lain yang dilakukan agar ikan di sini tumbuh dengan baik gitu ya. Semoga nanti bermanfaat dan pastikan nonton sampai akhir. Oke. Airnya udah mulai berkurang ya. Sambil menunggu kolam mengering, nah ini kita lihat untuk di kolam ini itu penggunaan air buangan, mungkin teman-teman udah tahu, dipakai untuk menyirami sayuran di sini, tumbuh-tumbuhan di sini. Nah ini kan walaupun airnya sudah basah tapi kadang tetap disiram karena airnya kan mengandung pupuk, jadi untuk penyubur juga gitu. Nah ini di aliran sini ini ada tanaman apa itu, talas ya kalau teman-teman lihat. Nah itu nanti dipetik juga daunnya untuk pakan ikan gurame. Nanti akan kita bahas lebih dalam lah itu. Pastikan nonton sampai akhir dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, nah ini ada ayam juga di sini. Jadi ayam dilepas liarkan di kebun ini, cari makan sendiri dia. Isi air sudah mulai habis ya, jadi terlihat kondisi ikannya. Ya kan, kalau secara umum yang ikan guramenya bisa dilihat cukup sehat. Indikasinya itu bisa teman-teman lihat pada ujung sirip-siripnya. Nah, sirip ekor, sirip punggung, sirip atas itu, atas bawah itu bagian ujungnya masih cerah warnanya. Nah, itu biasanya indikasinya sehat-sehat gitu. Karena ikan gurame termasuk yang sensitif gitu. Jadi kalau dia airnya nggak bagus atau ada virus, ada lumut kotoran-kotoran yang lain gitu, biasanya efeknya paling kelihatan itu dari ujung-ujung bagian siripnya itu, sirip ekor dan yang lainnya. Nah ini sambil kita review ya teman-teman, lihat kondisi kolamnya ini sudah mulai ngering. Nah, kalau untuk yang ini sebenarnya semua sudah layak untuk panen teman-teman, walaupun tidak sama persis ukurannya ya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu, tapi rata-rata sudah 5 jari ke atas untuk guramenya. Ini udah siap panen, tapi kalau untuk panen ngikutin nunggu harga pasar lah biasanya kayak gitu. Pembuangan di kolam ini itu memakai pipa yang di bawahnya dikasih L gitu, ditancapkan. Jadi nanti ketika pembuangan tinggal diambil. Nah teman-teman bisa memilih pipa untuk pembuangan itu lebih besar dari ini, dari 3 dim ini, atau samalah minimal, karena itu nanti efeknya ke proses pembuangan air. Nah jangan sampai terlalu lama gitu teman-teman. Nah gitu. Terus karena kalau terlalu kecil nanti ganti airnya dia lama. Nah ini sebenarnya nguras air kalau ikan gurame ini jangan sampai, recommendednya ya, itu jangan sampai habis semua. Jadi biar ikannya nggak gerak-gerak kayak gini. Tapi kalau cepat nggak apa-apa sih, jadi langsung habis tapi nanti langsung diisi lagi gitu nggak apa-apa, biar ikan itu nggak banyak gerak. Yang kedua ya, ini terkait dengan pemberian pakan ketika ikan gurame dan ikan nila. Pakan itu mungkin ada yang bilang kalau
dikasih pelet nanti rebutan atau kalah pakan gitu. Sebenarnya itu bisa disiasati. Pelet itu iya pakan wajib untuk kedua ikan ini, tapi pakan alternatifnya juga harus tidak boleh lupa. Jadi pakan alternatifnya bisa pakai daun, mungkin sisa buah atau apa itu. Nah di sini kalau teman-teman lihat ini ada sisa pelepah pisang, daun pisang gitu. Ini pakan alternatifnya. Jadi walaupun mungkin nanti peletnya sudah habis, tapi tetap mereka bisa makan gitu loh. Nah ini karena kalau pemberian pakan daun dalam alami itu efeknya juga ke kotorannya teman-teman, ke kandungan amoniaknya bisa lebih rendah. Nah sekarang terkait dengan treatment air. Nah kalau treatment air itu biasanya ikan gurame itu sangat sensitif dengan kondisi air terkait pH, keasaman, amoniak dan sebagainya. Nah apalagi kalau hujan perubahan suhu, pH, amonia dan sebagainya itu biasanya sangat mempengaruhi kondisi ikan gurame itu. Nah teman-teman bisa menyiasati dengan memberikan EM4 untuk perikanan. Itu gunanya untuk mengurai mengurai materi-materi yang ada di air. Jadi membuat air itu banyak mikroba yang bagus untuk ikan. Selain EM4, teman-teman juga bisa memberikan obat lain, obat untuk air gitu, perawatan air. Banyak di toko-toko perikanan atau pertanian banyak. Tapi kalau di sini sebenarnya jarang sekali saya pakai untuk obat itu teman-teman. Nah rekayasa yang saya lakukan itu biasanya gini, air itu fullnya berapa gitu kan, biasanya gitu, air itu fullnya berapa, misalnya katakanlah kapasitasnya segini, maksimal segini gitu ya, airnya maksimal segini. Nah biasanya air itu nanti cuma dikurangi 10 cm ke bawah, dikuras 10 cm. Nah jadi segini dikuras segini, nanti setelah dikuras dia dibiarkan aja sebentar ngendap, terus diisi lagi, langsung diisi lagi. Nah itu kenapa kok gitu, karena dikuras sedikit itu sekalian untuk nyiram tanaman, dan kemudian dikasih air yang baru itu untuk menambah kandungan debit air sekaligus dengan air yang kadar oksigennya lebih tinggi gitu. Jadi itu bisa dilakukan sambil nanti ditaburin seperti garam, dan itu juga bisa teman-teman. Jadi banyaklah teman-teman bisa berkreasi sendiri itu ya teman-teman. Nah kalau untuk lantainya ini rata, kita pakai yang rata. Teman-teman bisa memilih aplikasi untuk model lantai kolam itu dengan sistem cekung, bagian pembuangannya lebih dalam gitu bisa model. Jadi nggak harus terpaku dengan ini, tapi semoga bisa jadi salah satu referensi gitulah, gitu ya teman-teman. Nah oke, nah kita sekarang mau lihat kondisi ikan-ikannya lagi enggak teman-teman. Kita cari yang babon. Ntar saya mau bersihkan ini dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, nah ini udah bersih ya kondisi kolamnya, sudah saya bersihkan, air sudah ngalir, ini sudah bersirkulasi, tinggal buang air apa endapan sisa-sisanya aja. Nah ini kita lihat teman-teman, kolam ini ukuran 2x3. Penyebaran awal sebenarnya yang ini tuh termasuk untuk percobaan awal saya teman-teman. Jadi itu awalnya sekitar 500-an ekor gurame. Nah, 500-an gurame. Untuk ikan gurame itu sudah termasuk termasuk padat ya sebenarnya. Kalau lele masih sampai 2000 pun berani kalau untuk ikan lele. Tapi karena ikan gurame dia butuh ruang yang lebih besar. Dari 500 itu masih kurang sebenarnya, masih kurang luas tempatnya. Tapi kan akhirnya ternyata percobaan pertama itu karena belum paham juga waktu itu, banyak yang mati gitu. Nah akhirnya sisa ini masih sekitar 150-an ekor guramenya. Nah tambah ikan nilainya ini sekitar ya kurang lebih 120-an lah teman-teman. Jadi ya itu berapa ditambahkan tuh 150 sama 120, jadi 270-an ekor.
Nah gitu. Nah ini alhamdulillah udah termasuk bagus-bagus pertumbuhannya. Nah, teman-teman bisa lihat gini, tangan saya udah lebih nih. Nah perbandingannya saya bawa sendal nih teman-teman. Saya bawa sendal udah sama nih, malah lebih panjang ikannya nih kan, lebarnya juga ini. Nah ini sudah siap panen sebenarnya, cuman masih nunggulah nanti kalau harganya bagus baru dijual. Nah yang saya senang itu nah yang saya senang ini ikan nilainya ternyata memacu cepat pertumbuhan ikan nilainya ketika dicampur teman-teman. Nah ini kan lumayan ini kan. Oke, semoga menginspirasi teman-teman, bisa menjadi referensi dan masukan buat teman-teman yang mau budidaya ikan ataupun ternak ikan, yang tanya-tanya kepadatannya berapa gitu. Jadi kesimpulannya kalau untuk ikan di kolam ini tebar kepadatannya itu 2-3 itu saya rekomendasi di 500-an sebenarnya. Itu padat banget tapi, dan itu pun juga nanti harus disiapkan airnya, harus dimanajemen dengan baik, terus sirkulasinya mungkin tambah aerator juga kalau misalnya mau 500. Tapi kalau ini kan sekitar 200-an, 270-an. Jadi efeknya kan ke airnya gitu teman-teman. Kalau mau menentukan berapa jumlah ikannya itu perhatikan juga nanti efeknya ke proses perawatan air, karena semakin padat ikan nanti efeknya juga semakin perlu perawatan yang makin intensif juga di airnya, karena kotorannya akan makin banyak, pakannya juga gitu. Nah, oke teman-teman gitu, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, satu disclaimer, kalau misalnya menguras kolam ikan gurame tadi saya sudah sebutkan, jangan sampai habis semua kalau bisa. Ini tadi kalaupun harus habis semua, usahakan cepat. Jadi jangan lama-lama kondisi air tidak ada, jadi langsung dibersihkan, nggak sampai 5 menit langsung diisi lagi gitu, karena nanti ikan guramenya bisa stres gitu. Nah ini sekalian tadi saya kuras, saya ambil 4 ekor yang ukuran tanggung ini, mau saya goreng nih teman-teman. Tuh